Di suatu hari yang cerah, ada 3 orang kembar tampan dan pemberani KD-15, yang bernama Wahyu, Agus dan Jamal, sedang main FF game burik game mati suri. Di sini kita lagi pakai bundle kapelan ya guys, biar gitu. Tapi sebelum kita masuk ke gamenya, kita kasih jedak-jeduk dulu. Oke, gak usah banyak bacot, langsung kita main rank trio versus squad. Pertempuran pun dimulai. Si ketiga kembar tampan top global Kenok ini memutuskan untuk turun di observatory. Namun sayangnya tidak ada musuh satupun yang turun bersama-sama dengan kami. Akhirnya kami pun looting-looting dulu dan langsung meluncur ke Bima Sakti. Namun karena tidak ada satupun musuh yang terlihat di Bima Sakti, jadi kami bertiga memutuskan untuk naik ke peak. Dan tiba-tiba kami dikejutkan dengan seorang cewek cantik glowing tukang ghosting yang sok-sokan mau lawan kami bertiga sendirian. Tanpa berlama-lama, saya langsung menembak secewek cantik body aduhai itu sampai sujud seperti kambing yang sedang makan rumput. Ternyata namanya Liana Ngen. Buset, ini nama atau apa? Kok gitu amat? Dasar emang cewek-cewek udah pada gak waras lagi. Setelah membunuh Liana Ngen, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan setelah kami tiba di Pocinok, tiba-tiba terdengar suara peperangan dari arah depan, dan saya melihat seseorang gadis manis good looking yang membuat hati saya cepak jeder. Tanpa lama saya langsung menembaknya, namun salah. Kemudian saya langsung maju dan mencari musuh lainnya. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh seorang supir angkut yang mau kabur menggunakan mobil butut berkarat. Namun saya tidak membiarkan itu terjadi, saya langsung memutuskan kepalanya sampai terjatuh dari mobil. Hahaha, enak di hangshot. Kemudian saya pun mencoba naik ke rumah beton untuk membantu teman saya, namun dia sudah meratakannya. Memang teman-teman saya ini udah pro player kepala miring pemalas mandi gigi kuning. Jadi udah gak diragukan lagi. Oke, karena semua musuhnya udah rata, kita kasih jedak-jeduk lagi, hahaha. Si Wawa minum Yakult, maju semua. Saya tidak takut. Hahaha, 3 kembar kok dilawan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kami pun sampai di factory. Lalu kami mencari keberadaan musuh lainnya. Tiba-tiba terdengar suara peperangan dan saya dikejutkan dengan sesosok pria kepala bengkok gigi kuning yang lagi berak di atas rumah. Karena saya pro player KD5 jadi saya langsung membantai pria itu. Namun ternyata saya yang kenok. Dan seketika saya langsung berubah dan berjalan seperti kambing. Hahaha, saya pun meminta bantuan teman saya yang pro player belum mandi 5 bulan itu. Help me. Help me. Nigga. Ada bapak-bapak teman-teman. Untungnya teman saya yang tampan kepala bengkok ini tiba dengan cepat sebelum saya meninggoy alias balik lobi. Dan dia langsung menolong saya dengan kekuatan cinta yang jatuh dari mata ke hati, anjay alok, hahaha. Setelah saya bangkit kembali, saya pun medkitan dulu. Kemudian saya mencoba mundur karena tempatnya terlalu open. Dan saat saya sedang mencoba mundur, tiba-tiba saya dikejutkan dengan sesosok siluman kepala bengkok belum mandi bau tanah tukang ngendok beban CSKD 1 sok keras yang telah membunuh teman saya menggunakan senjata Kar Auto Aim, senjata paling lemah di FF. Dan saat saya menembaknya, malah terkena panci. Lalu saya langsung maju dan menembaknya dengan shotgun, namun biadabnya dia menggunakan skill paling meresahkan di muka bumi. Dan ternyata sosok misterius ini adalah player old. Dia menggunakan topeng season 1 dan juga baju angel. Shotgunnya juga ungu. Memang benar-benar sultan nih orang. Dan terjadilah buy one di antara si pro player tampan ini dengan pria topeng season 1 itu. Kita lihat apakah shotgun merah melawan shotgun ungu, siapakah yang akan menang. 3, 2, 1, go.
Hahaha, orang tampan kok dilawan, meninggal kok. Kemudian saya bergegas untuk menolong teman saya yang sudah sujud seperti kambing di sana. Namun ternyata takdir berkata lain, teman saya tercinta kepala bengkok gak pernah mandi bau tanah itu harus mampus dan jadi penonton. Terpaksa saya harus berjuang sendirian tanpa ada bantuan dari teman-teman saya. Kemudian saya mencoba naik di atas tower agar dapat melihat para musuh tukang ngendok yang tersisa. Dan tiba-tiba ada seorang bocil alok yang sedang berlari. Namun dia langsung dibunuh oleh seseorang yang memakai senjata lemah. Dan ternyata si bocil alok yang telah mampus ini bernama MRDRD Noob. Memang nama yang pantas karena dia emang beneran noob ya guys. Hahaha, canda noob. Lalu tersisa satu musuh KD0 Sokras lagi yang menggunakan senjata lemah. Saya mencoba menembaknya dan dia terkena hit yang cukup sakit dari saya. Kemudian saya langsung menyepam bom karena saya gak mau anak biadab itu menambah darah lagi. Dan ternyata anak kurang ajar itu mau melarikan diri ke depan. Namun saya langsung menembaknya dan turun untuk membantainya. Namun biadabnya anak itu malah nyepam bom balik kepada saya. Namun karena saya sudah pro KD18 ahai canda pro. Jadi saya dapat menghindar dari bom yang dia lemparkan itu dan saya langsung membunuhnya. Si pria tampan ini pun buyah.